Pagi hari ini menikmati dengan sungguh kebaikan Tuhan, dan pagi hari ini kita bersama-sama ada di rumah Tuhan. Satu tujuan kita, satu motivasi kita adalah kita bersama-sama rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum ibadah dimulai, saya mengajak kita untuk bersama-sama menundukkan kepala. Kita akan bersepakat di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami menikmati penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu bahwa ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Terlebih pagi hari ini kami bersama-sama mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menyelamatkan hidup kami. Kami tahu dengan apa kami dapat membalas setiap kasih, kemurahan, bahkan pengorbanan-Mu. Selain kami memberikan seluruh kehidupan kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Mari berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami rindu untuk menikmati kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, kasih Tuhan yang mengalir atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan masuk dalam ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna. Haleluya.
Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa segenap hati kami, pujian kami mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kami akan memasuki hadirat Tuhan lebih dalam lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia Allah yang layak untuk ditinggikan, dibesarkan lebih dari segalanya. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji. Engkau layak dipuja. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Mari bersorak bagi Tuhan. Amin. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kami memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Yang sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Yang sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Katakan lebih lagi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Sekali lagi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, apa yang kau diagungkan, diagungkan tinggi. Puji Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang benar, Dia Allah yang menjadi gunung batu dan keselamatan dalam kehidupan kita. Amin. Mari saya sebut kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Tuhan yang benar. Segala gunung batu dan keselamatan hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan durang. Engkau yang menjamin hidup kami.
Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau Allah yang memerintah untuk selama-lamanya. Sebab itu pagi hari ini tidak ada keraguan dalam hati kami, tidak ada ketakutan dalam hidup kami. Sebab kami punya Tuhan yang hebat. Engkau Tuhan yang dahsyat. Sebesar apapun pergumulan dalam hidup kami, kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar. Bahkan Engkau Tuhan yang menjadi juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pernah sedetik
besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Kalau kami ya semuanya hanya oleh anugerah-Mu. Haleluya. Lebih dari itu pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke Ka'bah-Mu memuliakan nama-Mu. Haleluya. Bahkan boleh mendengarkan akan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Bapa. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, nyatakan melalui firman-Mu yang akan disampaikan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Biarlah kiranya Engkau membukakan rahasia firman Allah bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami siap dibentuk oleh firman Allah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah ada di bulan Desember tanggal 4 hari ini, dan hari-hari berlalu begitu cepat. Sebentar lagi kita akan sampai kepada perayaan umat Kristen, yaitu Natal, di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya bahwa kehadiran Tuhan ke muka bumi ini dalam satu tujuan yang pasti, untuk menyelamatkan umat manusia, untuk mengampuni dosa, agar kita semua berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan mengajak kita membuka bersama-sama bacaan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Ya, baik. Bisa ditampilkan di layar LCD. Saya baca buat kita semua. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati kita. Katakan, menyucikan hati kita. Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat apa? Beribadah kepada Allah yang hidup. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal yang ke-9 kitab Ibrani, bahkan kalau kita perhatikan mulai dari pasal yang ke-7, di sana sudah mulai diutarakan mengenai Yesus imam besar, ya. Ini mengacu kepada konsep ibadah perjanjian lama. Lalu di dalam pasal 9 ini diperbandingkan antara korban dalam perjanjian lama dengan korban di dalam perjanjian baru. Ya, dimana kalau kita perhatikan darah sebagai korban, ya, korban dengan darah itu sangat penting. Bahkan kalau kita perhatikan dari Kejadian pasal yang ketiga, darah itu sudah dikedepankan. Ya, saudara-saudara, bangsa Israel di dalam
tata cara ibadah mereka, kalau kita perhatikan bahwa ada korban-korban yang kita kenal dengan dua hal. Satu, korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa adalah korban yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Ya, sekali lagi, untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Karena dosa, lalu kemudian hubungan manusia dengan Allah itu jadi terhambat, maka perlu ada sebuah cara bagaimana untuk memperbaiki hubungan itu. Nah, di dalam perjanjian lama diperkenalkan dengan korban penghapus dosa. Lalu kemudian selain korban penghapus dosa, ada korban yang namanya penghapus salah. Ini beda, ya. Korban penghapus salah adalah korban ganti rugi. Ya, sekali lagi, korban penghapus dosa itu untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, karena manusia melakukan sesuatu dosa. Lalu korban penghapus salah adalah korban ganti rugi, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Itu diatur di dalam ibadah mereka. Ya, korban ganti rugi kepada Allah ini adalah korban oleh karena umat Tuhan melalaikan kewajiban-kewajiban yang diharuskan bagi mereka untuk dilakukan bagi Allah. Satu contoh yang sederhana saya ambil, ya, di dalam perjanjian lama, ya, itu salah satu yang ditekankan milik Allah, ya, milik Allah. Ini kewajiban yang diharuskan. Nah, seandainya mereka lalai mengingkari, maka harus ada korban penghapus salah diperhitungkan. Ya, jadi apa yang dikorbankan? Tetap domba. Jadi misalnya milik Allah, mereka lalai, lalu diperhitungkan berapa nilai kelalaian, lalu ditambah 20%, dicarilah domba yang seharga itu, dikorbankan untuk menghapus salah mereka atas kelalaian kewajiban terhadap Allah. Dan juga penghapus salah itu adalah korban ganti rugi kepada sesama. Kepada sesama. Kalau kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, tidak ada istilahnya hanya ya maaf, enggak. Maka ada ganti rugi yang harus dibayarkan. Nah, diperhitungkan secara material nilainya berapa, lalu plus 20%, dicarilah domba yang seharga itu untuk membayar ganti rugi kepada sesama di mana mereka sudah melakukan kesalahan. Itu dalam konsep perjanjian lama. Lalu di dalam konsep perjanjian baru, saudara-saudara, korban dalam konsep perjanjian baru, kalau kita lihat di dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-12, dikatakan begini: dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri
dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Nah, korban perjanjian baru, darah yang dipersembahkan bukan lagi darah anak domba, bukan lagi darah anak lembu, tetapi darah Yesus sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa umat manusia. Bahkan di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 22 dikatakan, di dalam perjanjian lama segala sesuatunya disucikan dengan darah, dan tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, saudara-saudara, kita coba melihat apa yang disampaikan oleh Alkitab mengenai korban ini. Yang pertama kita lihat korban di Taman Eden. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kenapa? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ya. Di dalam ayat yang ke-7, coba kita baca dulu ayat yang ke-7. Kita perbandingkan di situ. Ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Pertanyaannya, sebelum mereka tahu kalau mereka telanjang apa enggak? Telanjang. Hanya mereka tidak tahu. Ya. Tapi begitu mereka melanggar firman Allah, mereka makan buah yang dilarang untuk mereka makan, dikatakan apa? Terbuka mata mereka, lalu mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat, menjahit ya daun pohon ara. Dan saya coba melihat lebar daun pohon ara itu, memang kalau buat cawat diperlukan beberapa lembar yang dihubungkan dengan sistem jahitan, baru kemudian mereka pakaikan untuk menutupi ketelanjangan mereka, ya, baik itu Adam maupun itu istrinya Hawa. Nah, saudara-saudara, lalu kalau kita perhatikan, coba ayat yang ke-10 sekarang. Ayat 9 mulai. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Rupanya Tuhan datang mencari mereka karena mereka bersembunyi. Setelah mereka jatuh dalam dosa, Allah cari mereka. Itu luar biasanya Allah kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Dia cari kita. Ada satu lagu lama, syairnya berkata begini, ku tidak tahu apa sebabnya Allah cari akan daku. Saudara-saudara, dasarnya adalah kasih, ya. Dasarnya adalah kasih Allah mengasihi umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, ya. Ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena apa? Takutnya karena apa? Karena telanjang, ya. Sebab itu aku bersembunyi. Lalu ayat 11,
Firman-Nya, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat yang ke-10, manusia berkata, waktu aku mendengar engkau berjalan dalam taman, aku takut karena aku telanjang. Ya, sebab aku. Lalu kemudian ayat yang ke-11 dikatakan, Tuhan bilang begini, kok Isa? Kok kamu tahu kalau kamu telanjang? Memangnya siapa yang kasih tahu kamu? Atau jangan-jangan kamu sudah makan buah pohon yang aku larang untuk kamu makan? Jadi kan kalau taunya telanjang itu hanya satu, ada yang beritahu, tapi kan gak mungkin. Waktu itu hanya mereka berdua. Jadi saudara-saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil haknya Adam dan Hawa. Ya. Ketika orang berpacaran, saking egonya mereka berkata begini, dunia ini milik kita berdua. Nggak ada, milik orang banyak. Yang bisa bilang itu hanya Adam dan Hawa. Ya. Betul-betul hanya mereka berdua, jadi nggak mungkin ada yang beritahu. Ya. Lalu Tuhan bilang, jangan-jangan kamu sudah makan. Artinya apa? Kalau tidak ada yang beritahu, hanya karena pelanggaran kepada firman, itulah yang mereka bisa membuat mereka tahu bahwa mereka telanjang. Apa yang mereka tutupi ketika tahu? Yang Maha Bicara, alat kelamin mereka. Ini berbicara kebejatan umat manusia, ya. Dosa yang menguasai, dosa yang membuat manusia tidak malu-malu lagi untuk melakukan sesuatu hal yang berdosa. Adam dan Hawa itu moralnya sebenarnya tinggi. Ketika mereka tahu bahwa mereka bertelanjang, mereka berupaya, saudara, menyemat daun ara untuk membuat cawat. Nah, dunia sekarang beda, punya pakaian, banyak toko tekstil, banyak toko pakaian. Tetapi saudara-saudara, ada kaum-kaum, golongan-golongan yang justru hidup telanjang. Kan terbalik, ya. Nah, saudara-saudara, itu kondisi dunia sekarang. Lalu Tuhan di dalam bacaan kita tadi apa? Ayat 21, Tuhan membuat untuk mereka pakaian dari kulit binatang. Di sini ada darah enggak? Ada darah yang ditumpahkan enggak? Tidak ada kata yang spesifik mengatakan bahwa ada penyembelihan domba. Tidak ada. Tetapi tidak mungkinlah domba hidup-hidup dikuliti lalu kulitnya diambil, ya. Pasti disembelih dulu, diambil kulitnya. Artinya begini, untuk mengenai masalah dosa, manusia berusaha untuk menutupi dosanya dengan membuat cawat. Tuhan datang menemui Adam. Tuhan berkata begini, Adam, bukan itu pakaian yang menutupi dosamu, bukan. Membuat cawat itu, atau saya ingin bertanya dulu, cawat dari daun ara yang buat siapa buat mereka? Hah? Yang buat siapa? Mereka sendiri. Pakaian dari kulit yang buat siapa? Tuhan. Tuhan berkata begini, Adam, untuk menutupi kesalahanmu, pelanggaranmu, dosamu, ya, perbuatanmu tidak akan dapat menyelesaikannya. Ganti cawat, ganti upayamu, ganti usahamu, ganti perbuatan baikmu. Tidak ada perbuatan baik yang dapat menyelesaikan dosa.
Dan Tuhan berkata, ganti dengan kulit yang aku sediakan, pakaian yang telah melewati proses, ada penumpahan darah. Saudara-saudara, tadi pagi saya katakan, ini salah satu konsep doktrin keselamatan iman Kristen, bahwa keselamatan kita tidak dapat dibayar dengan perbuatan baik. Lalu apakah kemudian orang-orang Kristen tidak boleh berbuat baik? Salah. Berbuat baik, saya kemarin sempat membaca itu sebenarnya, tapi saya lupa mencatat, adalah sesuatu yang diwajibkan bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Perbuatan baik tidak akan menyelamatkan, tetapi orang yang sudah diselamatkan harus memiliki aksesoris hidup, yaitu perbuatan baik. Bisa paham ya? Maksudnya bisa paham ya? Ya, bukan untuk keselamatan, tapi itu adalah aksesoris hidup iman Kristen, perbuatan baik kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita buka Titus pasal 3 ayat 4 dan ayat 5. Titus pasal 3 ayat 4 dan ayat 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, saya tertarik dengan tulisan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tetapi Allah penyelamat kita menunjukkan kasih-Nya dan kebaikan hati-Nya kepada kita. Ya, Ia menyelamatkan kita bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, melainkan karena Ia sendiri mengasihani kita. Jadi saudara-saudara, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, tetapi oleh karena rahmat, oleh karena anugerah, oleh karena kasih Tuhan. Tuhan sudah menyediakan keselamatan melalui anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan menjadi korban buat kita. Nah, ada banyak orang saudara-saudara yang akhirnya dalam perjalanan, maksud saya dalam perjalanan imannya, dia menghinakan korban Kristus. Dia tanggalkan keselamatan yang sudah disediakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Untuk hal apa? Untuk hal-hal jasmani, kesenangan, kepuasan jasmani. Saya mau tanya, kepuasan jasmani, kesenangan jasmani itu kita nikmati, betul nggak? Kita bisa nikmati, betul nggak? Tadi mati. Tetapi kepuasan, kenikmatan jasmani itu kira-kira sampai kapan? Sifatnya kekal atau sementara? Sementara. Jangankan kita bicara ketika karena kita akan mati. Sebelum mati pun kita menjadi tua, tidak bisa, sudah hilang kenikmatannya. Iya kan? Tetapi saudara-saudara, ada terlalu banyak orang yang mengorbankan yang sifatnya kekal untuk yang sementara. Hari ini saya berdoa,
Hargai keselamatan di dalam Tuhan. Pertahankan itu, karena itu terlalu berharga. Sifatnya kekal, dunia sampai akhirat, di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Saya membaca satu berita kemarin. Seorang ibu ini dia menjadi single parents buat anaknya. Dia berkata begini, aku relakan anaknya laki-laki, untuk melepaskan imannya agar dia dapat menikah. Rupanya calonnya dari agama yang berbeda. Dia lepaskan keselamatannya hanya untuk menikah. Ya, menikah selesai, belum lagi berjalan 2 tahun ternyata diselingkuhi. Ya kan? Itu sementara. Terlalu mahal keselamatan kalau disia-siakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, keselamatan bukan karena perbuatan baik, tapi karena anugerah. Dan jangan sia-siakan anugerah itu. Lalu kemudian saudara, model korban yang kedua di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi segala model tata cara ibadah di dalam perjanjian lama itu bayangan. Ya. Bukan yang asli. Tetapi bayangan menunjukkan yang asli. Bayangan membawa kepada sebuah kenyataan yang asli, ya. Dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Perhatikan. Jadi segala tata cara di dalam perjanjian itu bukan hakikat keselamatan. Karena hakikat keselamatan adalah korban Yesus Kristus. Ada di dalam korban Yesus Kristus. Ayat 2. Sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan segala untuk selama-lamanya. Ayat 4, langsung 4 saja. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Kenapa korban di dalam perjanjian lama itu dilakukan berulang-ulang? Ya, memang saudara-saudara, dalam perjanjian lama dikatakan itu korban, tadi saya sudah jelaskan, korban penghapus dosa adalah korban untuk memperbaiki hubungan dengan Allah oleh karena ada dosa yang terjadi. Tapi bukan pengampunan dosa. Karena yang terselesaikan dosa yang diperbuat hari ini. Ya. Saya jelaskan tadi pagi, kitab Roma berkata bahwa karena satu orang telah berbuat dosa, maka semua orang juga telah berdosa. Ya. Semua orang telah hilang kemuliaan. Karena dosa Adam dan Hawa, maka semua orang yang terlahir itu sudah berdosa, membawa dosa warisan dari Adam dan Hawa. Ya. Kita tanya. Kemudian kalau anak baru lahir, dia belum tahu untuk mengenai baik dan benar, lalu kemudian dia meninggal, masuk surga apa neraka? Kan dia ada dosa kan? Masuk surga, saudara. Ya.
Masuk surga. Nah nanti jawabannya baru nanti saya akan sampaikan. Saya ingin jelaskan dulu tentang bangsa Israel. Jadi korban penghapus dosa bukan dosa bawaan mereka yang dihapus, tapi dosa yang mereka perbuat. Hari ini mereka berbuat dosa, harus korbankan domba untuk menyelesaikan dosa yang mereka lakukan agar hubungan mereka dengan Allah baik kembali. Ya. Tetapi saudara-saudara, ketika di dalam perjanjian baru, saya masuk aja di sini supaya kita tidak kehilangan maknanya, karena kalau saya jelaskan dulu baru kembali nanti kelupaan. Ketika dalam perjanjian baru Yesus menjadi dosa karena dosa kita, maka kematiannya adalah kematian menyelesaikan dosa umat manusia, termasuk warisan dosa. Waktu saudara percaya, ya, anak-anak yang baru lahir saudara, ya, anak-anak baru lahir yang bawa dosa warisan itu dia selamat kok, selamat dia, karena sudah diselesaikan oleh Tuhan melalui korban di kayu salib. Nah, bagi bangsa Israel hari ini berdosa, mereka harus mempersembahkan korban. Besok berdosa, mereka juga harus mempersembahkan untuk dosa yang mereka lakukan. Kalau imam yang berdosa, maka seluruh bangsa Israel berdosa. Ada persembahan karena imam berbuat dosa, karena penguasa-penguasa berbuat dosa, ada dosa persembahan karena umat Tuhan secara pribadi berbuat dosa. Ya, itu adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Kalau kita baca di dalam Imamat pasal yang keempat, mulai dari ayat yang pertama, itu peraturan mengenai penghapus dosa. Ya, yang mau tidak mau mereka harus lakukan. Dan karena itu, karena dosa itu hanya menyelesaikan dosa pada konteks waktu itu, maka korban itu dilakukan secara berulang-ulang. Karena besok lakukan, harus ada korban. Tapi korban yang dikerjakan oleh Kristus di dalam adalah korban yang ketiga di dalam Alkitab. Ya, kita temukan itu dalam Ibrani pasal 9 ayat bacaan kita tadi, dan ayat 25, 24 dan 25. Korban Kristus adalah korban yang sempurna, menyelesaikan dosa, hakikat dosa itu, baik itu warisan perbuatan kita. Lalu pertanyaannya, kalau kita berbuat dosa besok, itu bagaimana? Kalau kita berbuat dosa setelah selesai masa pengampunan ketika kita percaya, saudara, Tuhan tidak mati lagi buat dosa kita. Ya. Sebab kalau kita percaya dosa kita yang kita lakukan setelah kita percaya kepada Tuhan, kita masih lakukan, dan karena kita tahu bahwa ada pengampunan di salib, itu namanya kita menghinakan korban Kristus. Ya. Dosa setelah itu apa yang kita lakukan? Ya berdoa minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Bereskan dosamu kepada Tuhan dengan pengakuan. Ya. Dengan pengakuan, maka dosa-dosamu kita itu akan diampuni. Ya, akan diampuni. Keselamatan sudah menjadi bagian kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa korban sempurna sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, jangan kita sia-siakan korban itu, hargai, pertahankan imanmu, karena Dia telah rela memberikan anaknya, memikul dosa kita. Sebab itu ketika disalib Dia berkata, sudah selesai, karya Kristus rampung total tuntas.
Mari kita bangkit berdiri. Ku datang pada salib itu. Penyelesaian dosa dengan perbuatan baik. Bukan darah domba sebagai korban tebusan yang menyenangkan hati Allah. Karena apa yang terjadi di dalam perjanjian lama itu hanyalah bayangan. Diperlukan darah dari sosok yang tidak berdosa. Darah dari pribadi yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan itu hanya ada pada Yesus sebagai anak domba Allah. Darah yang ditumpahkan melalui korban Kristus adalah harga tebusan karena dosa yang menyenangkan hati Bapa, yang memuaskan hati Bapa, dan olehnya kita menerima pengampunan. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku.
biarlah kami boleh memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam roh hati kami ya Bapa, supaya kami Terima kasih Tuhan, haleluya. sesuai dengan panggilan-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh bekerja sama dengan Engkau Bapa, boleh melakukan apa yang Bapak kehendaki dalam Haleluya, haleluya, Terima kasih ya haleluya. Bapak atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih, Tanamkan firman-Mu Tuhan. dalam roh hati kami, supaya hidup kami dapat menjalani hidup menghargai pengorbanan-Mu Tuhan Yesus di bukit Golgota. Haleluya, haleluya. Terpujilah akan nama-Mu, terpujilah akan nama-Mu ya. Kami siapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kuduskan layakan kami, dan biar perjamuan kudus pagi ini memberikan kekuatan baru bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salibnya, selamanya dosaku pemain musik itu. Salibnya, selamanya salibnya, selamanya. Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Salibnya, salibnya, selamanya. Angkat roti pada tangan kanan. Saudara dengarkan firman Allah. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita tinggikan firman Tuhan berkata adalah tubuh Kristus sendiri? Mari kita terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan.
Terima kasih Tuhan buat korban. Terima kasih buat tubuh yang dipecah-pecahkan bagi kami. Kami percaya tubuh Kristus menjadi kekuatan bagi kami. Yang lemah dikuatkan. Haleluya. Yang lemah dikuatkan. Haleluya. Beroleh kekuatan baru. Angkat anggur, darahnya amat kuasa. Kita jadikan pujian itu. Yang sakit imani, Bapak darah Yesus berkuasa, lebih mujarab dari obat manapun. Haleluya, haleluya. Sembuhkan dari sakit. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Oh, darahnya aman. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Dari dosa sembuhkan. Amin. Haleluya. Sembuhkan. Sembuhkan. Darahnya tebus saya. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami bersyukur Tuhan, karena oleh darah-Mu kami diampuni. Oleh darah-Mu kami diampuni. Oleh darah-Mu kami diampuni. Dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap penyakit kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum. Haleluya. 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 Kami terima kekuatan. Kami terima mujizat, kami terima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman hidup yang telah disalibkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kamu menyerahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kerja Tuhan pimpin dan menyertai sepanjang minggu ini. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Keluar masuk pintu rumah diberkati Tuhan. Dalam perjalanan dilindungi Tuhan. Biar penyertaan sempurna dari Allah Bapa menyertai umat-umat-Mu. Dan kami semua menikmati kasih Allah. Hati kami limpah sukacita. Berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup memuliakan Allah. Dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Korban persembahan pengembalian milik Allah, Tuhan memberkatinya dengan berlipat kali ganda. Terima kasih kalau mereka pulang, Tuhan sertai dalam perjalanan. Tibakan dengan selamat. Minggu depan kembali kami berjumpa, beribadah, memuji, memuliakan nama. Kedangkan tanganmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kelimpahan kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya.